Hai, balik lagi dengan saya Kirana. Selamat datang di cerita horor sebelum tidur dari Wortel Santai, di mana saya akan membawakan kisah-kisah nyata yang paling menyeramkan dan penuh misteri. Di sini, kamu akan menyimak berbagai cerita nyata tentang kejadian horor dan supranatural yang pasti akan membuatmu merinding. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notifikasinya, dan bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan dan misteri di setiap episode. Semoga kamu siap untuk pengalaman yang mendebarkan ini. Ditipu kuntilanak brengsek. Noval, seorang pemuda berusia 22 tahun, memulai harinya dengan langkah berat. Hidupnya tidak mudah, dari menjadi ojek online, office boy, kurir paket, hingga mencoba jualan online, semuanya kandas. Kini, Noval berjualan sate Madura keliling. Setiap pagi, dia ke pasar membeli daging ayam dan kambing segar di lapak Pak Harun, tukang daging yang selalu memberinya harga miring. Hari ini, dagangannya laku keras. Ya, Val, sapa Pak Harun. Amin, Pak, jawab Noval sambil tersenyum tipis, meski dalam hati penuh kekhawatiran. Setelah belanja, Noval memulai proses memasak. Dia memotong daging, mencampur bumbu kacang, dan menyiapkan arang. Di sela-sela aktivitasnya, dia mendapat telepon dari Fuji, pacarnya. Sayang, jangan lupa makan ya. Aku doain daganganmu laris, kata Fuji. Dukungan itu selalu membuat Noval merasa lebih kuat. Dia tahu Fuji pun sedang berjuang keras sebagai penjaga toko baju. Jam 5 sore, Noval mendorong gerobaknya ke jalanan. Biasanya, dia mangkal di dekat lapangan tempat anak-anak bermain catur atau ngobrol soal politik. Val, ikut main catur dong, goda Fadil, salah satu anak tongkrongan. Nanti kalau udah laku semua, jawab Noval, tertawa kecil. Meski begitu, malam itu terasa sepi. Beberapa sate memang terjual, tapi tak seperti biasanya. Hingga pukul 11 malam, Noval memutuskan berkeliling ke ganggang yang lebih gelap. Tiba-tiba, di ujung jalan, seorang wanita berbaju putih pucat menghampirinya. Mas, 200 tusuk ya, katanya dengan suara pelan tapi tegas. Noval tertegun. Maaf, 20 tusuk maksudnya? Tanyanya memastikan. 200 tusuk, jawab wanita itu lagi. Kali ini lebih dingin. Meski takut, Noval tetap melayani. Proses membakar sate terasa mencekam. Wanita itu berdiri diam, tatapannya kosong. Saat sate siap, wanita itu makan dengan kecepatan luar biasa. 10, 20, hingga 200 tusuk habis tanpa jeda. Noval menelan ludah, tapi tetap berusaha ramah. Totalnya, Bu, katanya. Wanita itu menyerahkan uang dengan tangan dingin. Noval menerima uang itu tanpa memeriksa lebih lanjut. Pukul 2 dini hari, Noval pulang ke rumah kontrakannya. Ia merasa lega meski lelah. Namun, saat menghitung hasil jualan, uang dari wanita itu berubah menjadi daun kering. Astaga, seru Noval. Tangannya gemetar, matanya tak percaya. Dalam hati, ia mengumpat, kurang ajar tuh kuntilanak. Namun, rasa takut kalah oleh kesedihan. Modal dagangnya habis, dan ia tak tahu bagaimana harus memutar uang besok. Pagi harinya, Noval menelepon ibunya di kampung. Mak, aku lagi seret. Kemarin modal dagangan hilang, curhatnya. Sabar nak, semua ada jalannya. Doa emak selalu menyertaimu, jawab ibunya lembut. Ucapan itu membuat Noval menangis. Meski jauh, ibunya selalu menjadi penyemangat terbesarnya. Fuji pun mencoba menghibur Noval lewat video call malam itu. Sayang, aku yakin ini cuma ujian. Kamu pasti bisa lewatin, katanya sambil tersenyum. Meski hatinya masih berat, Noval merasa sedikit tenang. Kehadiran Fuji memberinya harapan untuk terus berjuang. Noval duduk termenung di kursi kayu kontrakannya yang sempit. Uang daun dari kuntilanak semalam membuatnya bingung. Ia mencoba menenangkan diri, lalu mengangkat ponselnya untuk menelepon Fuji. Fuji, aku mau ngomong, tapi aku malu, ujarnya pelan. Kenapa sayang? Cerita aja,
jawab Fuji lembut. Dengan sedikit ragu, Noval melanjutkan. Aku butuh pinjaman uang buat muter modal dagang. Kalau enggak, aku nggak bisa jualan lagi besok. Fuji terdiam sejenak. Noval merasa semakin tidak enak. Tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Aku ngerti kok, tambahnya cepat. Namun Fuji langsung menjawab. Sayang, jangan malu. Aku tahu kamu lagi berjuang. Aku pinjamin ya. Aku yakin kamu bisa lewatin ini. Hati Noval serasa meleleh. Ia tahu Fuji pun tidak dalam kondisi ekonomi yang mudah. Tapi rasa sayangnya mengalahkan segalanya. Keesokan harinya, dengan modal dari Fuji, Noval kembali ke pasar. Ia belanja daging di tempat Pak Harun, bumbu-bumbu, dan perlengkapan lainnya. Dengan semangat baru, ia mulai mempersiapkan dagangan. Sore harinya, Noval mendorong gerobaknya ke jalanan dengan penuh harap. Malam itu, alhamdulillah, dagangannya laris manis. Pembeli berdatangan tanpa henti, dan ia bahkan harus menolak beberapa pesanan karena sudah kehabisan. Sekitar jam 11 malam, saat Noval sedang bersiap untuk pulang, sosok wanita berbaju putih itu kembali muncul. Mas, 200 tusuk lagi, katanya dengan nada datar. Noval yang sudah lebih percaya diri menjawab dengan nada bercanda. Aduh, mbak, dasar lu nipu gue semalam. Untung lu setan, kalau enggak udah gue gebuk lu. Wanita itu tampak terdiam, lalu tiba-tiba tertawa keras hingga tubuhnya bergetar. Udah nipu, masih minta gratisan pula. Mana banyak lagi? Lanjut Noval sambil terkekeh sendiri. Wanita itu tiba-tiba melayang ke udara dan terbang pergi. Tawa nyaringnya memecah malam, tapi kali ini Noval tidak merasa takut. Ia justru merasa puas karena berhasil membuat sosok misterius itu malu. Setelah itu, ia segera membereskan gerobaknya dan pulang. Sesampainya di rumah, Noval langsung menelepon Fuji. Sayang, daganganku habis. Alhamdulillah, semua laku, katanya penuh semangat. Alhamdulillah, aku senang banget dengar itu. Aku yakin kamu pasti bisa bangkit, jawab Fuji dengan nada bahagia. Tak lupa, Noval menelepon ibunya di kampung. Mak, daganganku laris manis hari ini, semua habis, katanya dengan penuh rasa syukur. Ibunya terdengar lega di telepon. Alhamdulillah nak, emak selalu doain kamu, tetap semangat ya. Semua ujian pasti ada akhirnya, ujar ibunya dengan suara bergetar. Kata-kata itu membuat Noval semakin yakin bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Cerita ini mengajarkan bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus, tapi dengan kesabaran dan usaha, setiap masalah akan ada jalannya. Noval menunjukkan bahwa meskipun kita terpuruk dan menghadapi cobaan berat, seperti kehilangan modal atau ditipu, tetaplah bangkit dan cari solusi. Dukungan dari orang-orang tercinta, seperti pacar dan keluarga, adalah kekuatan besar yang tidak boleh kita remehkan. Mereka bisa menjadi tempat kita bersandar saat terpuruk, dan pengingat bahwa ada orang yang peduli. Selain itu, cerita ini juga mengingatkan kita untuk tidak menyerah, meski keadaan terasa sulit, karena setiap perjuangan yang kita lakukan akan berbuah hasil jika kita terus berusaha. Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-Nya yang bekerja keras dan bersabar. Dan di balik ujian, selalu ada hikmah yang lebih besar, meskipun datang dari hal-hal yang tidak terduga. Demikianlah cerita horor sebelum tidur dari Wortel Santai. Semoga kamu bisa tidur nyenyak setelah mendengar kisah ini. Jangan khawatir, masih banyak kisah seram lainnya yang akan hadir di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menyeramkan lainnya. Saya, Kirana, pamit dulu. Wassalamualaikum.